Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja atau UKIN, perkenalkan nama saya Mutia Nur Aziza, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan NIM 2515650138 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Ihsaniyah kelas 11 dengan mata pelajaran sejarah dengan materi proklamasi kemerdekaan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ya, Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang ada nanti bilang kalau perempuan biasanya hadiro, kalau laki-laki hadir ya. Ya. Ahmad Bayu Putra Setiawan, Ahmad Zaki Subaili, Aurelia Desta Kalina, Ayun Safiko, Vera Ayudia Putri, Jevita Friski Maulidi. Ya, berarti hadir semua ya. Nah, sekarang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena lagu ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya. Sebelumnya kita berdiri dulu. Oke, dipersilakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini kita akan belajar sejarah tentang proklamasi kemerdekaan. Sebelum memulai pembelajaran, Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yaitu satu, menjelaskan kronologis peristiwa menjelang dan saat perumusan teks proklamasi. Yang kedua, mengidentifikasikan tokoh-tokoh penting beserta peranannya dalam proses perumusan proklamasi. Kalau tujuannya semoga pembelajaran kali ini bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan. Untuk selanjutnya, coba kalian lihat gambar, perhatikan gambar di layar. Di gambar itu ada pembacaan teks proklamasi sama pendudukan Jepang. Sekarang Guru tanya,
apakah ada hubungannya kedatangan dan kepergian Jepang di Indonesia dengan kemerdekaannya? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Mbak. Karena Indonesia menjanjikan sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ya, betul. Bahwa kedatangan ke Jepang ke Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan, makanya ada hubungannya. Ada yang bisa memberi tanggapan yang lainnya? Ya, Mas Gali. Karena Jepang menjadikan sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia seperti dengan bentuknya BPUPKI dan Ya. BPKI. Ya, betul. Berarti nyambung ya antara Mbak Orel dan Mas Gali bahwa Jepang datang ke Indonesia itu menjadikan sebuah kemerdekaan. Buktinya dengan mendirikan BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dospuritsu Junbi Kosakai dan PPKI atau Dospuritsu Junbi Inikai. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat video terlebih dahulu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perundangan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, dari video tadi apakah yang terlintas dalam pikiran kalian? Apakah yang terlintas ya dari video itu bahwa video itu menceritakan tentang apa? Terus isinya apa? Ada yang bisa menanggapi? Siapa dulu? Iya, ini dulu Mbak Asisah dulu. Dalam video tersebut terdapat Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya yang terlibat dalam proses proklamasi. Ya, betul. Jadi dalam video itu kan tadi ada Soekarno dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Ada yang tanggapan lagi? Yang lainnya? Ya, Mbak Pembacaan Hanum. proklamasi kemerdekaan dari Soekarno yang menyebabkan lahirnya bangsa Indonesia. Oh ya, oke. Dengan pembacaan teks proklamasi itu berarti lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara ya yang diakui negara yang merdeka. Lanjut, ada lagi yang mau menanggapi lagi? Iya, Mas. Jadi juga kamu belajar bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tersebut berawal dari perbedaan pendapat antara golongan kuat dan golongan muda. Ya, betul. Jadi sebelum dibacakan teks proklamasi itu ada perbedaan pendapat antara golongan kuat dan golongan muda, dan golongan tua menginginkan kemerdekaan itu dengan adanya persetujuan dari Jepang. Sedangkan golongan muda setelah mendengar kekalahan Jepang di perang Pasifik atau itu menyerahkan masalah kepada sekutu, akhirnya para golongan muda itu menginginkan agar Bapak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Makanya ada perbedaan pendapat. Atau mau bertanya? Ya? Jadi bangsa Indonesia itu merdeka karena perjuangan sendiri atau karena budaya dari Jepang. Oke, pertanyaan yang bagus. Mengapa? Apakah bangsa Indonesia itu kemerdekaan itu pemberian dari hadiah dari Jepang atau perjuangan oleh bangsa sendiri? Oke, ini yang akan menjadi masalah yang harus kita pecahkan hari ini. Untuk itu guru minta bikin kelompok, ada 5 kelompok, satu kelompok bisa 5 anak, tempat duduknya. Sudah bentuk kelompok? Sudah kan?
Kemudian LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang Soekarno. Ini kelompok 1. Ya, sudah dapat LKPD-nya semua ya. Sekarang dikerjakan berkelompok, diskusi, bisa mencari sumber dari buku atau dari jurnal atau dari internet. Manfaatkan HP kalian untuk belajar. Ini nanti kamu bisa cari di jurnal ya. Ya. Yang mana, Bu? Oh. Mantap. Ini biografinya harus itu nanti tulis, terus nanti peranannya apa. Nah. Oke, karena sudah selesai semua, sebelum maju presentasi, kita melakukan ice breaking dulu ya. Biar tadi habis berkelompok, berdiskusi, berpikir, kita bermain ice breaking dulu sebelum presentasi. Ice breakingnya hanya tepuk sederhana. Kalau misalnya Pak Bu Guru Mutia bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, tepuknya 2 kali. Kalau sore, nggak tepuk. Ya, kayak gini. Konsentrasi ya. Ya. Siap? Ya. Pagi, pagi, siang, 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 pagi, sore. Konsentrasi dimulai. Siang, sore, pagi, siang, pagi, siang, siang, pagi, sore. Bagus, mantap. Tadi sudah konsentrasi semua. Nah, udah, karena sudah sedikit, kita mulai presentasi. Presentasinya mau berdiri di tempat duduk atau mau ke depan? Maju ke depan. Berdiri di tempat duduk ya. Nah, nanti perwakilan dari kelompoknya membacakan hasil diskusinya, dibacakan, terus praktekkan. Kelompok yang lain bisa memberi pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Siap ya? Yuk, dimulai dari kelompoknya Sukani dulu. Sukani dulu, bisa dipresentasikan kelompok Sukani. Ayo, siapa yang mau baca? Nanti yang kelompok lainnya dengarkan terus beri pertanyaan atau gitu ya. Nah, dibacakan. Tuh, diri Mas. Diri Mas. Iya, bacakan semua Mas ya, dirinya. Ya, perkenalan dulu kami dari kelompok Sukani kayak gitu. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sukani. Jangan itu, jangan ini ketawain. Yuk, lanjut Mas. Akan mempresentasikan jawaban. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa informasi tentang BM Dian atau Burhanuddin Muhammadiyah. Dari biografinya dulu. Latar belakang dan pendidikan Burhanuddin Muhammadiyah, lahir 10 Maret 1917 di Batavia atau yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Ia berasal dari keluarga Betawi. Menempuh pendidikan dasar di HIS, Hollands Inlands, dan melanjutkan ke Mulo, Merwidebeet Leger on the Wits. Ya. Nah,
Sejak kecil, sejak muda, BMDIA ini sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia jurnalistik dan pergerakan nasional. Adapun karir di dunia pers, BMDIA mulai terjun pada masa pendudukan Jepang. Dikenal sebagai wartawan yang kritis dan berani menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Nah, setelah kemerdekaan, BMDIA menjadi salah satu tokoh pers terkemuka di Indonesia, dan dia juga pendiri Surat Kabar dari Merdeka yang menjadi media utama bagi pejuang bangsa dan pembangunan negara. BMDIA juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia pada masa kabinet awal pemerintahan. Nah, ada pun juga peranan Burhanuddin Muhammadiyah ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bakal dijelaskan oleh kelompok aku, Bayu. Selanjutnya, peranan BMDIA dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu tokoh dalam penggerak nasionalisme. BMDIA berperan sebagai jurnalis yang menyebarluaskan informasi dan menggerakkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat luas. Ia menggunakan media massa untuk menunjukkan kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan dan persatuan bangsa. Selama masa pendudukan Jepang, BMDIA turut aktif dalam organisasi pers yang mendukung perjuangan nasional dan menjaga agar inspirasi rakyat tetap tersuarakan meski dalam tekanan rezim pendudukan. Yang kedua yaitu terlibat dalam persiapan proklamasi. BMDIA memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dan pemuda yang memimpin persiapan proklamasi kemerdekaan. Ia yang membantu menyebarkan informasi dan memastikan bahwa momentum proklamasi dapat dilakukan tepat waktu. Melalui jaringan wartawan dan aktivis, BMDIA berperan dalam komunikasi penting di balik layar perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu penyebaran berita proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, BMDIA dan rekan-rekan wartawan mengambil peran strategis dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Dengan sarana terbatas dan situasi yang belum stabil, penyebaran berita ini sangat penting untuk memperkuat dukungan rakyat dan mendorong kampanye luas tentang kemerdekaan. Dan keempat yang terakhir yaitu peran setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, BMDIA terus berkontribusi dalam dunia pers. Ia menjadikan Harian Merdeka yang menjadi salah satu media nasional utama yang menyuarakan semangat nasionalisme dan mendukung pembangunan bangsa. BMDIA juga aktif dalam dunia politik dan pemerintahan, termasuk menjabat sebagai Menteri Penerangan yang bertugas mengelola informasi publik dan memperkuat citra negara dalam luar negeri. Selanjutnya warisan dan pengaruh BMDIA yang akan dijelaskan oleh Adit. Ya, udah presentasinya. Ada kelompok lainnya mau bertanya? Ya, itu kelompok Sultan Syahrir. Kita dulu terus didiskusikan baru dijawab. Dengarkan, ya Mbak. Ya. Mengapa BMDIA mempunyai inisiatif mengambil teks proklamasi asli yang sudah diketik oleh Sayyidah Melik? Ya. Karena BMDIA mengambil dan menyimpan teks proklamasi asli yang diketik Sayyidah Melik karena kesadaran sejarah tanggung jawab moral dan niat untuk melindungi dokumen itu dari kerusakan atau kehilangan. Ia akhirnya menyerahkan kembali ke negara sebagai bentuk dedikasi pada perjuangan pembebasan bangsa. Gimana? Cukup? Oke. Terima kasih dari kelompok Soekarno, Sultan Syahrir, Soekarno, Laksana Muana Muida atau BMDIA. Kita beri tepuk tangan semua. Bagus ya, diskusinya bagus, presentasinya bagus, ada tanya jawab juga, itu sudah bagus. Nah, kita perlu ketahui bahwa tokoh-tokoh yang kalian tadi cari biografi dan peranannya itu sangat berperan penting dalam proses perumusan proklamasi. Dimulai dari
Soekarno, terus Sultan Syahrir, PM Dia, sama Soekarno dan Laksamana Medan yang bukan orang Indonesia pun orang Jepang sampai membantu bangsa Indonesia dalam proklamasi karena Laksamana Medan itu punya jiwa bahwa yang namanya janji harus ditepati kayak gitu, makanya dia membantu. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan memberikan evaluasi berupa Google Form, dipegang HP-nya, itu Bu Guru kirim lewat WA grup ya, linknya Google Form-nya. Ya, boleh dikerjakan sekarang. Ya, nggak boleh kan dikerjakan sendiri berdasarkan tadi pemahamannya. Itu hanya 10 soal, pilihan ganda gampang. Sudah selesai? Gimana hasilnya? 100 sama ada yang di bawah 100 atau di bawah 100 semua? 70, tapi tadi sambil ngantuk ya belajarnya. Sebagian besar 100? Tapi kalau sebagian besar 100, tujuan pembelajaran berhasil. Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan dari siapa ya tadi yang nanya, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pemberian hadiah dari pemerintah Jepang atau perjuangan dari bangsa sendiri? Tadi yang bertanya siapa ya? Sama Naila ya. Jadi Mandela. Tadi sudah terjawab bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah mendengar kekalahan Jepang, golongan pemuda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi golongan tuanya tidak mau melaksanakan dengan segera karena dengan pertimbangan masih ada militer Jepang di Indonesia, takutnya nanti ada pertumpahan darah. Terus juga pas Amerika mengebom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, tanggal 10-nya kayak ketua PPKI Soekarno, terus Ahmad Subarjo dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Vietnam, itu akan menjanjikan kemerdekaannya. Tapi di sisi lain, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka dari itu, ketika Soekarno kembali ke Indonesia, golongan mudanya langsung meminta pada Soekarno untuk segera memproklamasikan. Tetapi Soekarno-nya tetap kekeh bahwa kemerdekaan itu nanti akan dilaksanakan, tapi melalui PPKI yang buatan Jepang, walaupun orang-orangnya Indonesia semua, tapi PPKI-nya itu bentukan dari Jepang. Untuk itu, setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda itu menculik Soekarno-Hatta, tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, pas di Rengas Dengklok itu tetap didesak dan tetap nggak mau. Nah, di Jakarta Wikana itu membujuk Ahmad Subarjo. Akhirnya Ahmad Subarjo memahami apa keinginan dari golongan muda, terus menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok ke Jakarta itu tengah malam. Pas itu posisinya sedang bulan Ramadan, pas puasa. Hanya pas itu ke situ, tetap aja Soekarno karena mungkin orang tua ya nggak enak, udah ada janji dari Jepang, dia ketemu dengan Nikimura untuk meminta bahwa proklamasi tetap, katanya enggak, nanti akan dikasih kayak gitu. Akhirnya dengan itu kecewa, akhirnya di rumahnya Laksamana itu membuat teks proklamasi, terus ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah pagi harinya harusnya dilaksanakan di
lapangan IKD. Cuma pas saat itu banyak itu tentara-tentara Jepang sudah bersiaga di situ, akhirnya dipindahkan ke Pegangsaan Timur nomor 56, rumahnya Soekarno. Di situ dibuatkan tiang bendera dari bambu, terus sound itunya pengeras suaranya seadanya. Dan pas tanggal 10 jam 10 tanggal 17 Agustus 45 jam 10 dibacakan teks proklamasi. Nah, gimana? Apakah pembelajaran hari ini yang kalian dapatkan khususnya tentang nilai-nilai proklamasi? Ada yang bisa ya? Saya belajar bahwa nilai-nilai proklamasi kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga tentang semangat perjuangan bersama dan tanggung jawab sebagai warga negara. Saya menyadari pentingnya rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Kegiatan ini mengingatkan saya bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Dan tugas kita sebagai generasi muda adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Ya, betul. Ada lain? Apakah yang ya? Pembelajaran hari ini sangat membantu saya memahami makna proklamasi dari sebagai sejarah, sebagai sebuah perjuangan persatuan bineka bangsa Indonesia. Ya, berarti ada yang ini ya dipelajari dari hal ini. Terus Bu Guru tanya lagi, bagaimana dari pembelajaran ini yang paling menarik bagi kalian dan mengapa? Ya. Yang paling menarik bagi saya adalah semangat para tokoh bangsa. Mereka tidak takut meskipun keadaan saat itu sangat beresiko. Itu mengajarkan saya arti keberanian dan cinta tanah air yang sesungguhnya. Ya, keberanian dan cinta tanah air ya, semangat. Ya, terus ada lagi? Ya, Mas. Yang paling menarik bagi saya adalah proses pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan Biden di Jalan Pegangsaan Timur, di mana meskipun tanpa upacara besar ataupun mikrofon canggih, momen itu sangat bersejarah. Ya, berarti pas saat pembacaan teks proklamasinya itu momen yang sangat bersejarah. Sekarang, apakah yang kalian rasakan pelajaran ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang proklamasi kemerdekaan? Ya. Saya terus jadi paham bahwa proklamasi bukan sekedar teks yang dibacakan oleh Soekarno, tapi sebuah titik balik yang lahir dari perjuangan panjang dan keberanian yang dalam. Ya, ada lagi yang ini apakah lebih mendalam? Ya. Dari kegiatan ini saya belajar bahwa proklamasi bukan sekedar teks sejarah, tapi semangat juang, persatuan, keberanian, dan cinta tanah air. Ya, bagus. Kegiatan tindakan kita sehari-hari. Oke, jadi pembelajaran kali ini sangat menarik dan lebih mendalam ya, dengan berkesadaran. Berarti Bu Guru ucapkan aplaus atau Bu Guru kasih aplaus untuk kalian semua. Sebelum ditutup, Bu Guru akan menugaskan kepada kalian membuat peta konsep kronologis perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugasnya tugas individu. Dan yang akan datang kita akan belajar penyebaran. Jadi hasil proklamasi ini disebarkan lewat apa aja biar seluruh dunia itu tahu ya. Nah, sebelum Bu Guru menutup pembelajaran kali ini, kita menyanyikan lagu Cublek-Cublek Suweng. Bisa ya? Masih ingat nggak lagu Cublek-Cublek Suweng? Cublek-cublek suweng, suweng mamu ketundung tudel, pak empole lale sopo guyu, sir, sir,
Satu lagi. Coba